Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara untuk mengecek kebocoran kulkas. Nah, langsung saja simak videonya. Cekidot. Oke, langkah selanjutnya kita pasang dengan pentil ya di ujung out kompresor yang buat tekanan angin, dan kita pasang juga pentil di input kondensor. Tujuannya apa? Dari out kompresor itu buat ngisi tekanan untuk mengisi angin ke kondensor dan evaporator. Nah, itu mengecek agar akurat ya, biar angin biasanya kalau misalnya langsung dari dicek ke inputnya alias ke outnya dari outnya dari evaporator, biasanya itu kompresor itu ada yang sealnya yang sudah dol atau yang sudah jebol, akhirnya bisa kembali lagi anginnya. Itu berarti ciri-cirinya kompresor itu sudah rusak. Tapi kalau misalnya kompresor itu tidak rusak, itu seharusnya itu kalau misalnya sudah mengeluarkan angin, udah mengeluarkan tekanan, itu dari outnya, dari inputnya kompresor itu tidak bakalan keluar angin. Itu pasti sudah mentok angin berhenti di evaporator gitu. Langkah selanjutnya kita pasang pentil dulu. Oke, langkah selanjutnya kita persiapkan yaitu namanya manifold. Nah, untuk mengecek tegangan yang bocor-bocor. Oh, kita pasang dulu. Itu yang warna kuning kita masukin ke out kompresor. Itu yang setelah kita potong terus dikasih pentil. Nah, pentil dari out kompresor kan, dari out kompresor itu tegangan tinggi, itu kasih pentil. Nah, terus yang merah kita pasang ke body kondensor. Nah, itu yang merah masukin ke body kondensor, input kondensor. Nah, kita masukin ke input kondensor yang merah. Tujuannya apa? Itu buat kompresor itu buat ngisi angin ke evaporator dan kondensor. Nah, kita kencangin biar kuat ya, biar diusahakan biar nggak ada yang bocor ya, terutama dari manifoldnya yang baik, terus selang-selang manifoldnya yang baik gitu. Habis gitu kita masukin lagi itu yang selang warna biru, warna hijau, warna biru masukin ke evaporator. Nah, ingat ya, serang yang biru kita masukin ke evaporator. Oke. Nah, itu intinya sketsanya gini. Dari kompresor ke kondensor itu dipotong dulu. Tujuannya itu buat ngisi angin ke evaporator dan ke kondensor. Terus kita masukin ya, anginnya itu dimasukin. Tujuannya buat ngisi angin ya, tekanan gitu. Ntar kan ditutup. Nah, terus kita ditutup dulu itu ya, tutup yang merah, dibuka dulu yang merah dan yang biru. Yang biru biar ntar anginnya masuk ya ke evaporator dan ke kondensor gitu.
Terus kita habis gitu kita jangan lupa ya lihat ampere, karena ampere itu penting kalau bagi saya, tahu kalau bagi orang-orang yang sudah ahli ya. Tuh. Nah, kita colokin. Nah, kita colokin dulu. Terus lihat manifolnya. Maaf ya nggak kelihatan ya karena sendiri susah ya. Kita isi anginnya sesuai keinginan teman-teman masing-masing gitu. Pokoknya kalau patokan saya itu 120 PSI dan 150 juga masih kuat. Takutnya kalau kelebihan nyampe 250, 150, 250 takutnya ntar ada yang jebol. Kita isi aja, kita kurangin ya, kita kurangin. Oke, tadi terjeda ya karena itu ya tadi dari mana ya, ada azan isya. Itu kita lihat dulu ya, lihat manifolnya turun atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, kalau patokan saya sih ya itu segitu. Kalau mau lebih juga boleh, yang penting tidak sampai jebol. Kalau aku takutnya jebol. Karena apa? Kalau misalnya kita tunggu sampai apa tuh namanya, apa itu turun atau tidak. Kalau misalnya kita turun di jarum mana tuh merah, yang merah. Kalau yang merah yang turun berarti itu artinya kondesornya yang bocor. Kalau misalnya yang turun, kalau yang biru berarti tandanya itu evaporatornya yang bocor. Berarti kita harus lihat. Kalau saya biasanya, apa tuh? Kalau ngecek biasanya saya sampai 15 menit, ada setengah, ada sekitar ada 30 menit dan hampir 1 jam. Karena apa takutnya? Biasanya kalau kebocoran evaporatornya itu bocornya halus. Bisa juga kalau bocornya di kondensor itu bocornya halus. Biasanya itu halus banget. Biasanya kalau servis kulkas biasanya kok seminggu sudah nggak dingin, itu biasanya pasti ada yang bocor. Nah, biasanya itu diisi kadang-kadang 1 minggu, 1 bulan itu kadang-kadang sudah bocor lagi dikarenakan itu bocor halus. Nah, itu. Oke, selanjutnya kalau misalnya kalau kita kurang yakin juga, kita potong yang dari kapiler antara tengah-tengah di filter ya. Yang dari filter yang mau masuk ke evaporator itu yang kapiler kecil kita potong. Kita klem yang kenceng, kita tutup rapat-rapat. Ya. Kalau misalnya kalau aku kan pakai tang itu loh, tang khusus buat jepit itu. Biasanya itu sudah diklek, itu sudah rapat. Kalau misalnya kurang puas, itu lihat ya videonya ya. Kalau misalnya kurang puas itu kita dielas ya, dirapetin pakai las. Ya, kalau itu versi saya itu kalau misalnya ngecek kebocoran itu dilas ujungnya filter yang dari potongannya itu tadi, dari filter yang yang ke input ke evaporator. Nah, dulu kalau saya itu bingung juga ini gimana. Pernah ada kejadian itu ngisi ngecek itu dari filter ya atau dari evaporator,
langsung tekanan angin dari kompresor ke tekanan angin langsung muter gitu. Nah, padahal itu kok masih turun, padahal itu aslinya nggak bocor. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan itu kompresornya yang rusak. Nah, ya, klepnya itu sudah dol, kalau bahasa saya itu sudah loer. Nah, itu disebabkan karena apa? Disebabkan kerjanya kompresor itu berarti sudah lemah, klep-klepnya itu sudah bocor. Itu biasanya kalau misalnya saya ada orang servis, intinya servis kulkas misalnya, wah ini kompresornya sudah lala, sudah tidak layak dipakai. Tapi menurut saya ini dipaksanya masih bisa kok dipakai, bahkan untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin nyampe setahun bisa juga kuat. Itu dikarenakan pelanggannya itu yang punya kulkas itu tidak mau diganti karena gadget duitnya ya, alias nggak punya uang gitu. Bahkan gimana mas, tolongin gimana, ya udah ini dipaksa. Nah, kita ngomong aja sama konsumennya, mas ini kompresor sudah nggak layak dipakai. Tapi kalau misalnya benerin habisnya berapa kompresornya, kalau misalnya dibener, wah seandainya habisnya kalau dibeliin kompresor yang baru ibaratnya habisnya 1 juta, wah mendingan beli baru ya. Iya, kalau misalnya orangnya nggak mau segitu, itu ada solusinya. Ini bisa dipakai, tapi mungkin kompresor itu tidak lama lagi karena kompresor itu sudah lemah, ya kan. Biasanya kalau misalnya kompresor sudah lemah, itu biasanya kalau buat ngisi freon, biasanya itu jarum yang dari manifold itu biasanya naik turun, kadang ke atas, kadang turun lagi, kadang ke atas lagi. Karena apa? Kerjanya kompresor itu tidak stabil. Itu ciri-cirinya kompresor itu sudah mau rusak. Yang masih nyala sih, tapi itu ciri-cirinya sudah mau rusak. Oke, video selanjutnya ntar insya Allah mau bikin tutorial cara ngisi freon yang benar dan cara vakum body, dan juga ntar juga bisa vakum pakai vakum, ya kan, vakum tapi vakum gitu. Oke, video kali ini mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf ya. Mungkin nggak pernah bikin video kayak gini, dan terima kasih pada teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Ini khususnya buat pemula. Oke, video kali ini saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam teknisi.